Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Beni Nur Miftahul Ulum selaku dosen pembimbing mata kuliah aspek hukum zakatan wakaf di Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis observasi saya mengenai wakaf di Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Esa Ayu Kusuma Ningtyas, dengan NIM G05219006 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Berikutnya itu terkait rumusan masalah mengenai hasil observasi. Yang pertama yaitu ada sejarah singkat lembaga yatim mandiri, yang kedua program wakaf yatim mandiri, yang ketiga pelaksanaan wakaf di Yatim Mandiri Kabupaten Sidoarjo, yang keempat Badan Wakaf Indonesia, yang kelima nazir wakaf di Yatim Mandiri Sidoarjo, dan yang keenam ada konsep wakaf tunai di lembaga yatim mandiri Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya itu mengenai sejarah singkat dari Yatim Mandiri. Yatim Mandiri merupakan lembaga amil zakat nasional atau Lasnas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang melakukan khidmat untuk dapat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim duafa melalui dana ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana lainnya yang bersifat halal dan legal, baik bersumber perorangan, kelompok maupun lembaga atau perusahaan. Dan pada tanggal 22 Juli 2008, Yatim Mandiri telah terdaftar di Depkumham dengan nomor AHU strip 2413-AH.01.02 tahun 2008. Dengan adanya nama baru Yatim Mandiri, diharapkan mampu untuk menjadi lembaga pemberdayaan anak yatim yang handal dan kuat di negerinya sendiri. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai lembaga amil zakat nasional yang berdasarkan SK Kemenak Republik Indonesia nomor 185 tahun 2016, dan sampai saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki 46 kantor layanan di 14 provinsi di Indonesia. Dengan adanya program kemandirian yang dimilikinya, diharapkan Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik serta mampu dapat menebar manfaat yang lebih luas. Berikutnya itu terkait program wakaf di Lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Sidoarjo, yaitu yang pertama ada kampus kemandirian. Secara garis besar, kampus kemandirian Yatim Mandiri mengedepankan nilai-nilai profesionalitas, metode efektif dalam setiap perkuliahan, pembelajaran yang variatif dan terarah untuk mencapai tujuan mulia, yakni membangun generasi mandiri. Berikut nama-nama kampus kemandirian di bawah bimbingan Yayasan Yatim Mandiri, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri atau yang disingkat dengan STAINIM, Universitas Insan Cendekia Mandiri atau UICM, dan Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri atau yang disingkat dengan ITICM. Dan yang kedua ada program Kesling atau yang disingkat dengan Kesehatan Keliling, merupakan bentuk kegiatan layanan kesehatan kepada anak-anak yatim duafa di berbagai tempat sekitar domisili mereka berupa layanan medis dasar. Dan selanjutnya yaitu ada program Rumah Kemandirian. Rumah Kemandirian adalah asrama yatim sebagai tempat tinggal dan tempat belajar untuk anak yatim duafa tentang materi akidah, akhlak, Al-Quran, dan pelajaran umum. Berikutnya yaitu mengenai pelaksanaan wakaf di Yatim Mandiri Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama yaitu ada wakaf manfaat. Wakaf di Lembaga Yatim Mandiri Sidoarjo lebih mementingkan dalam bidang pendidikan, seperti halnya untuk sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun kuliah. Dari yang SMP dan SMA, contohnya seperti tahfiz Quran dan asrama yang merupakan bebas biaya atau yang disebut dengan beasiswa. Yang kedua ada wakaf produktif. Wakaf produktif biasanya untuk mitra dan diprioritaskan bagi remaja yang pernah dibina oleh kampus dan yang yatim yang terdampak COVID-19. Mengenai pelaksanaan wakaf di Indonesia tentunya belum maksimal. Kendalanya itu dari kesadaran masing-masing karena tidak ada yang menyadarkan. Maka dari itu pihak Yatim Mandiri Kabupaten Sidoarjo membutuhkan sumber daya manusia yang lebih paham pentingnya mengenai wakaf. Secara signifikan pemerintah sudah memberikan acuan, tetapi kembali kepada kesadaran masing-masing. Berikutnya itu mengenai Badan Wakaf Indonesia. Di daerah Sidoarjo belum ada edukasi terkait Badan Wakaf Indonesia. Dari Lembaga Yatim Mandiri adanya edukasi secara internal tersendiri. Mengenai pengelolaannya, pihak kami selalu berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, kita juga dapat bimbingan dan berkonsultasi apakah sudah memenuhi atau sudah syar'i dalam pengimplementasian wakaf atau tidak. Berikutnya itu terkait nazir wakaf di Yatim Mandiri Kabupaten Sidoarjo.
Terkait amil zakat di daerah Sidoarjo, setiap amil zakat pastinya mengedukasi tentang wakaf dan amil zakat, tentunya berkurang untuk berpartisipasi yang lebih banyak. Peran dari mahasiswa sangat korporat untuk mensejahterakan umat, tetapi belum ada juga yang menyadarkan. Mengenai pembinaan nazir di Yatim Mandiri Sidoarjo ini secara berkelompok, kemudian mendatangkan langsung pematerinya, dan ada juga melalui individu secara konsultasi. Selanjutnya itu mengenai pergantian nazir. Di sini kita mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Wakaf yang berbunyi, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Jadi pada dasarnya wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Penggantian nazir tidak membatalkan ikrar wakaf. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir lain apabila nazir yang bersangkutan yang pertama meninggal dunia bagi nazir perseorangan, yang kedua bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi atau nazir badan hukum, yang ketiga atas permintaan sendiri, yang keempat tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang terakhir yaitu mengenai konsep wakaf tunai di Yatim Mandiri Kabupaten Sidoarjo. Secara pengelolaan, pola pikir serta tujuan tergantung dari pusat yang menentukan pengelolaan, tujuan, dan memprioritaskan tujuan wakaf. Tetapi secara asumsi, Yatim Mandiri Sidoarjo digunakan untuk produktivitas usaha dan juga untuk pendidikan. Untuk yang kesehatan masih belum terrealisasikan. Jadi ada 3 program wakaf dari Yatim Mandiri Sidoarjo ini. Mengenai perkembangan wakaf tunai, setiap tahun pasti mengalami kenaikan, tetapi belum secara signifikan. Jadi dari pihak Yatim Mandiri Sidoarjo ini secara kesadaran tidak langsung bisa menyadarkan para donatur. Berikut yaitu merupakan lampiran-lampiran dari hasil observasi kemarin di Yatim Mandiri Kabupaten Sidoarjo. Kesimpulan dari hasil analisis observasi saya yaitu dalam pengelolaan wakaf pada Yayasan Yatim Mandiri sudah sesuai dengan tujuan dari fundraising wakaf, yaitu menghimpun dana, menambah calon wakif, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan atau relasi dan pendukung, meningkatkan kepuasan donatur. Pengelolaan dan penyaluran wakaf uang pada Yayasan Yatim Mandiri belum ada pemproduktivitasan wakaf, walaupun sudah ada pembiayaan yang hasilnya bisa disalurkan kepada mauquf alaih, akan tetapi wakaf yang sedang berjalan saat ini langsung disalurkan sesuai dengan pengarahan seperti wakaf uang untuk pembangunan dan pengadaan tanah ICMBS dan Masjid Ulul Albab, kemudian wakaf uang untuk pembelian Al-Quran dan wakaf rumah kemandirian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.